Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya karena tadi turun hujan masih kedinginan, yang ngucapin salam juga males-malesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89%. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi ja'ala al-islama dinan mu'allafan baina qulubil mu'minin wa ja'ala al-islama ya'lu wa la yu'la alayhi. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang pantas yang sore hari ini menjelang maghrib yang layak kita keluarkan dari lisan kita yang lemah, diri kita yang dhaif, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Rabbul Alamin, selain rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena di saat banyak mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendengar bahwasannya setiap hari Sabtu di lapangan futsal ini ada kajian, mereka sudah baca flyernya, mereka sudah baca infonya, tapi justru mereka nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu ini. Padahal siapapun yang dari rumahnya berniat untuk pergi di mana ilmu akhirat dibentangkan, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala statusnya adalah fi sabilillah hatta yarji'a. Dia termasuk orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang. Dan kita adalah termasuk orang-orang seperti itu, Ibu. Dan orang-orang yang sedang jihad fi sabilillah, keluar dari rumahnya untuk merehatkan aktivitas rumahnya sementara menuju ilmu dibentangkan, khususnya ilmu akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Makanya di sore hari ini, sebelum kita buka dengan materi yang panjang, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tatap saat ini duduk kita barang ini dengan tatapan ridhonya, dan semoga apapun yang saat ini kita wujudkan, kita harapkan untuk kedua orang tua kita, kita harapkan kebaikan untuk suami dan anak-anak kita, untuk istri dan anak-anak kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kita juga bersyukur sudah diberikan seorang Rasul yang telah berjuang mati-matian buat kita. Rasulullah mendirikan Islam di atas fondasi toleransi. Makanya kalau ada orang yang mengajarkan toleransi kepada Islam, maka dia telah mengajarkan bebek berenang. Ketika ada orang yang mengajarkan toleransi kepada umat Islam, kepada agama Islam, sesungguhnya dia telah mengajarkan kodok melompat. Kalau kodok diajarkan melompat, kira-kira pelatihnya sama kodoknya hebatan mana, Bu? Hebatan kodoknya. Ada 3 orang ateis dalam bukunya
mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada Alexis Carrel dalam bukunya Why This Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Can't Touch the World. Apa yang menyebabkan Muhammad itu bisa merangkul 3/4 dunia di bawah tundukan Islam? Di mukadimahnya beliau tulis, karena rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di buku kedua kita kenal dengan bukunya Adam Smith, The Wealth of Nation, yang diadopsi dari bukunya Ibnu Khaldun. Dikatakan bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya bisa menjunjung tinggi umat-umat di alam ini karena mengedepankan toleransi rahmatan lil alamin. Betul kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami, kata Allah, enggak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya semata-mata agar maslahah buat orang banyak. Bukan hanya buat orang Islam saja, bukan hanya buat orang Nasrani saja, bukan hanya buat orang Buddha saja. Semua agama dimaslahah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah Bapak Ibu. Di waktu Isa ada utusan-utusan dari orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Mereka datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang gak menyakiti Nabi, Pak. Mereka datang mengutarakan, kata mereka apa? Ya Muhammad, kami sadar dan kami mengakui betul dalam hati kami, di dunia ini tidak ada agama yang sama. Semua agama berbeda. Ini orang kafir jahiliyah yang dicap oleh Allah jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Sebodoh-bodoh umat. Mereka menyadari bahwasannya tidak ada agama yang sama. Semua agama itu beda. Tetapi sayangnya sepinter-pinter orang zaman sekarang, S1-nya di Amerika, S2-nya di English, S3-nya di luar negeri, pulang ke Indonesia, justru pemikirannya jauh lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Toh mereka mengatakan semua agama sama. Orang kafir jahiliyah dulu, Pak, mengatakan ya Muhammad, agama kita berbeda. Tapi ingat, dengan perbedaan agama ini jangan sampai kita saling berselisih. Jangan sampai kita saling bentrok. Tuh Pak, proposalnya cakep, retorikanya menarik, tapi isinya racun. Dan kata Quran, kita akan dapatkan bukan hanya di zaman dulu saja, zaman Rasulullah, di zaman sekarang juga ada orang-orang seperti itu. Nanti di rumah atau kalau saat ini Bapak Ibu megang handphone, buka Qurannya di surah Al-Baqarah ayat 204. Allah bilang, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ini Allah bilang. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang ketika kalau berbicara kalimatnya cakep, retorikanya cantik, kata-katanya menarik, tapi isinya racun. Mereka kalau bicara masalah dunia mengambil potongan-potongan ayat. Kalau ayat ini mengenyangkan perutnya mereka ambil, tapi kalau ada ayat Quran yang buat mereka merana, mereka lepehkan itu ayat Quran. Kata Allah, wa huwa alladul khisam, dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Nah, orang-orang jahiliyah ini datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, agama kita berbeda, kami menyadari betul, tapi jangan sampai perbedaan agama ini mengakibatkan kita saling berselisih. Kata Rasulullah, terus gimana tuan-tuan? Begini saja, ini kan sudah berkumandang azan Isya, kami orang-orang Quraisy akan menyembah Robmu ya Muhammad, tapi nanti besok subuh kamu dan para sahabat-sahabatmu gantian menyembah Tuhan kami. Rasul saat itu nggak ngomong.
langsung turun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Hai Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, Pak. Ini al-kafirun toleransinya luar biasa, zero tolerans kalau yang saya bilang. Apa kata Allah? La a'budu ma ta'budun. A'budu itu fi'lul mudhari, Bapak Ibu. Fi'lul mudhari itu kata kerja sedang, selalu, akan. Fi'lul madinya abada, fi'lul mudhari'nya ya'budu. Present continuous tense, future. Artinya zaman sekarang sampai kapanpun nanti hari kiamat, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Ini prinsip. Dan Allah memakai domir ana, a'budu, bukan domir na'budu, tapi ana. Artinya masalah akidah itu adalah masalah prinsipal, bukan masalah organisasi, bukan masalah komunal, bukan masalah keluarga. Punya prinsip masing-masing. A'budu, aku tidak akan pernah menyembah, baik saat ini, lusa, ataupun besok, atau nanti di akhir zaman. Aku dan umatku, umat Islam, tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Bapak Ibu, kalau ibadah itu bahasa Arabnya ibadah, ain, ba, alif, dal, dan tak marbutoh, itu ibadah. Kalau Quran menyebutnya ibadah, berarti kita tidak boleh ikut-ikut menyembah. Tapi al-kafirun memakai kata domir, a'budu, bukan ibadah. Artinya Ibnu Katsir mengatakan ada 3 ketentuan yang harus kita patuhi sebagai kita umat Islam. Yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk ikut-ikutan menyembah apa yang mereka sembah. Yang kedua, kita tidak boleh ikut-ikutan memakai atribut apa yang mereka pakai. Yang ketiga, kita tidak boleh menyediakan fasilitas-fasilitas untuk peribadatan mereka. Ini a'budu. Wala antum abiduna ma'abud, kata Allah, dan kamu pun gak usah repot-repot untuk nyamain kita. Lebaran kita makan ketupat, ikut makan ketupat, nggak perlu. Lebaran kita pakai koko, pakai sarung, kamu ikut-ikutan pakai koko, pakai sarung, nggak perlu. Lakum dinukum waliyadin. Ini Allahu Akbar. Tidak ada satu toleransi yang paling puncak sempurna selain toleransi di dalam Islam. Bapak buka kitab Fathul Qarib. Di sana ada hukumnya makruh, Bu, kita pipis di tempat yang berlubang. Kenapa makruh? Khawatir ada ada gas karbodioksida di tempat lubang tersebut. Kita pipis nggak tahu, akhirnya gas naik, kita hirup sampai rumah kita mati. Makanya makruh. Yang kedua, kalau tidak ada gas karbodioksidanya, khawatir ada cacing di dalam tanah tersebut, ada semut. Apa dosanya mereka lagi malam tahun baruan kita kencingin? Ya, ini peri kebinatangan loh. Islam itu jangankan kepada peri kemanusiaan, peri kehewanan Islam menjunjung tinggi. Ketika Idul Adha, Rasul mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhatak. Kalau kamu ingin menyembelih hewan, ayam, sapi, unta, maka tolong sembelihlah dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang santun. Ini Islam peri kebinatangan, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita tahu Nabi mengajarkan, kalau urusan kemanusiaan, yuk mari sama-sama kita kerjasama dengan mereka. Tapi kalau urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Ustadz, tetangga saya ada agama lain, Ustadz.
Kebetulan saya masak rendang Ustadz. Apa kata Rasulullah? Fa idza tabakhtum maraqatan fa'aktsir ma'aha. Kalau kamu lagi masak sayur, banyakin masak sayurnya, bagikan tetangga-tetangga kamu. Siapapun dia, apapun agamanya, bagaimanapun rasnya, bagaimanapun logat bahasanya, kalau dia tetangga kamu, berikan masakan kamu, karena kamu sudah menyebarkan aroma masakan kepada mereka. Ini toleransi dalam Islam, Bu. Makanya kita hebat memiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sudah tanggal 1 Januari 2022. Kita berdoa kepada Allah, semoga tahun kemarin semua amal-amal kita yang kita kerjakan, rangkaian dari Januari kemarin sampai Desember kemarin, Allah terima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita agar kita berniat lebih baik amalnya daripada kemarin. Karena Rasul bilang, siapa-siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia termasuk orang-orang yang rabih. Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu sawa'un mithlu amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama persis seperti apa yang dia lakukan kemarin, berarti dia telah bekerja pekerjaan yang betul-betul tidak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Maghbun. Wa man kana yaumuhu sawa syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un. Dia termasuk orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini di awal Januari ini kita buka kita buka tahun 2022 ini dengan kajian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau seandainya hari ini sama dengan kemarin, kita termasuk orang-orang yang rugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kita termasuk orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini kita akan mencoba kebaikan-kebaikan yang Allah pernah turunkan kepada kita. Seringkali kita, Bapak Ibu, saya, Bapak, Ibu, memandang kebaikan-kebaikan Allah dari sudut pandangnya yang materi. Allah baik loh Ustadz. Kenapa? Perusahaan saya besar Ustadz. Anak-anak saya pinter-pinter semua Ustadz. Istri saya, Masya Allah, kalau jalan udah kayak toko emas Ustadz. Kalau seandainya kebaikan-kebaikan Allah hanya kita lihat dari sudutnya yang materi, saya yakin sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Sok, yang pergi ke sini, yang pakai mobil dengan yang pakai motor, kira-kira banyakan mana Bapak Ibu? Yang pakai motor, wong saya dari Wonosobo ke sini pakai motor, Bu. Yang pakai motor dengan yang jalan kaki banyakan mana? Yang jalan kaki. Artinya nggak bisa kebaikan-kebaikan Allah itu hanya cenderung tendensi kita dengan kebaikan-kebaikan dunia. Padahal kebaikan-kebaikan Allah itu nggak pernah terhenti barang sedetik pun. Dari mulai kita mau tidur sampai kita bangun tidur dan ternyata kita bisa ngorok, itu pun kebaikan Allah, Bu. Ada loh orang nggak bisa tidur, beli pil di K24 apotik sampai 1.500.000, Bu, nggak bisa tidur. Itu ngorok kebaikan Allah. Nah, di sore hari ini kita akan mencoba mengkaji, ada loh kebaikan-kebaikan Allah yang bentuknya non materi, dan itu esensi daripada kebaikan Allah. Rasulullah bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khair dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, Bu. Ada 4 perkara, Pak. Kalau 4 perkara ini kita miliki, kita telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ustadz, saya punya mobil Ustadz, apakah itu kebaikan Allah? Ya, mobil kebaikan Allah. Tapi belum tentu mobil yang kita punya justru akan berbuntut menjadi kebaikan akhirat.
Ustadz, saya punya toko di mana-mana Ustadz. Apakah itu kebaikan Allah? Ya, kebaikan Allah. Tapi belum tentu toko yang banyak itu justru berbuntut kebaikan kita di akhirat. Tapi 4 hal ini kalau kita punya Bapak Ibu, kita bukan hanya mendapatkan kebaikan dunia, tetapi juga mendapatkan kebaikan akhirat. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Qalban syakiran. Yang pertama, orang yang memiliki hati yang pandai bersyukur. Ini pertama. Kalau Bapak Ibu saya saat ini kita memiliki hati yang pandai bersyukur, itu adalah salah satu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau orang Parakan mengatakan my heart is my home, Bu. Artinya apa tuh? Hatiku laksana rumahku. Kalau hati lapang, sesempit apapun rumah yang kita miliki, insya Allah terasa lapang. Tapi kalau hati sempit, seluas apapun rumah yang kita miliki, terasa sempit. Bapaknya nggak betah di rumah, ibunya shopping, anak-anaknya main sama teman-temannya. Di rumah sebesar itu diisi sama rewangnya. Karena apa? Hatinya sempit. Yang lebih ironinya, sudah hati sempit, rumahnya RSSSS. Tahu Bu? Rumah sangat sulit senggali selonjoran. Hatinya sempit, kiamat sudah. Nah, orang yang dilapangkan hatinya, dia pandai bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat yang ada pada dia. Alhamdulillah, saya masih punya mobil Starlet. Walaupun kotak kemana-mana, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tetangga sebelah masih punya motor, kemana-mana kehujanan dan kepanasan. Yang punya motor, alhamdulillah masih punya motor. Tetangga sebelah punya sepeda, kemana-mana ngegoes. Kalau tanjakan dibopong itu sepedanya. Yang punya sepeda pun bersyukur, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga sebelah kemana-mana ngukur jalan. Yang ngukur jalan pun alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga kampung sana stroke bertahun-tahun lumpuh gak bisa jalan. Masya Allah Bu, yang stroke, yang lumpuh masih bisa, alhamdulillah ya Allah, masih hidup, bisa ketemu anak, bisa ketemu cucu, bisa ketemu suami, bisa ketemu istri. Tetangga sonono pulang kampung ke negeri akhirat nggak balik-balik lagi. Kalau hati seperti ini, Masya Allah Bu, sholat kita tenang, tenang sholat kita. Padahal Bu, sholat itu menyelesaikan masalah kita loh. Kalau kita sholat tapi masalah belum selesai, yang dipertanyakan itu bukan sholatnya, tapi kitanya yang mengerjakan sholat itu. Kita kalau wudhunya rapi, kita pijit-pijitin nih, apa namanya, sela-sela jari. Kata dokter, ini bisa menghindari kita dari penyakit getah bening atau meningitis, penyakitnya Olga Saputra. Yang kena meningitis mati. Ustadz Arifin Ilham kena getah bening mati. Makanya kalau kita wudhu betul-betul kita pijitin, gak asal gosok-gosok Bu. Kemudian kita sholat, Allahu Akbar, jantung durasinya tuh diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya rajin, duhanya gak pernah ketinggalan, qiyamul lailnya gak pernah absen, tapi tetap kok penyakitan. Berarti ada sifat iri dengki di hati kita Bu. Kalau kita masih punya sifat iri, nggak akan tenang hidup itu. Kolesterolnya naik, gula darahnya tinggi, asam uratnya kumat. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya kita memiliki hati yang pandai bersyukur, Masya Allah Ibu. Gejala orang zaman sekarang, sudah kaya harta tapi miskin hati. Di tengah gemerlapnya harta yang dia miliki, dia nggak tahu ini uang buat apa. Bingung dia. Rumahnya ketika orang ngelihat, ya Allah Pak, rumah Bapak kayak istana. Dia mengatakan, ini belum apa-apa Ustadz. Kehidupannya serba cukup, tapi dia serba kekurangan.
Mobilnya keluar dari garasinya, Masya Allah, rodanya 16 Pak. Mobil apa tuh Pak? Tronton. Rodanya 16 sampai titik air liur, orang yang melihatnya, ya Allah, kapan saya bisa punya mobil seperti itu? Ketika kita senggol, Pak, mobilnya bagus ya Pak. Ah Ustadz, ini mah nggak seberapa. Besok saya beli Alphard yang bisa terbang Ustadz. Di tengah-tengah gemerlapnya harta, dia masih kekurangan. Makanya tanda-tanda orang yang hatinya lapang, yang pertama Imam Ghazali mengatakan dia itu pandai bersyukur. Yang kedua, dia senang melihat saudaranya atau tetangganya mendapatkan nikmat. Ini tanda orang yang lapang hatinya, Bu. Orang ini selalu sehat. Orang dapat kebaikan, dia husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang tersebut, husnuzon kepada orang sekelilingnya. Tapi sebaliknya, tanda orang-orang yang sempit hatinya, dia nggak pintar bersyukur. Dan yang paling ironinya, ketika temannya mendapatkan kenikmatan, dia nggak seneng. Tetangganya beli TV, bengeknya kambuh, Bu. Itu TV beli pakai uangnya, uang apa, ngepet kali ya? Besoknya tetangganya ngambil motor, dia masuk rumah sakit ini Ibu. Di rumah sakit anaknya ngejenguk emaknya, Mah tahu nggak Mah, tetangga kita yang Mama nggak suka sama dia kemarin ngambil TV, besoknya ngambil motor, sekarang Mah ngambil mobil Mah, mati Bu di rumah sakit. Tersiksa oleh perasaannya sendiri ini orang. Makanya kalau kita punya apa-apa, kita kepengen tenang, pakai ilmu tukang parkir. Tukang parkir gimana Ustadz? Tukang parkir itu nggak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Aneka motor mereknya punya tukang parkir Bu. Dari Honda, Yamaha, Suzuki, mobil berbagai macam merek mobil tukang parkir punya. Di pagi hari dia senang, sore harinya senang. Kita tanya, Pak, jenengan tadi pagi mobilnya banyak, motornya banyak, jenengan kok nggak sombong? Sekarang saya lihat di sore hari mau ke malam, mobil sudah tidak ada, motor sudah habis, kok jenengan santai-santai saja? Apa sih resepnya? Dia mengatakan, saya tidak merasa memiliki, tapi saya merasa dititipi. Ini rumusan Bu. Kalau kita merasa memiliki apa yang saat ini kita punya, khawatir kita seperti Hajah Maimunah, istrinya Haji Muhyiddin Bu. Ya Bu, baru jadi ketua RW ke haji 2 kali, sombongnya minta ampun sama Haji Sulam, gak mau negor. Keluar rumah nggak mau napak jalan, dasar kuntilanak, sombong Bu. Pokoknya yang kaya ini saya, yang kaya saya. Akhirnya Hajah Maimunah perhiasannya dirampok sama maling karena merasa memiliki. Sutris, tahu sutris? Nenek moyangnya stres Bu. Masuk rumah sakit, mati karena nggak ikhlas. Ini yang pertama, qalban syakiron. Bu, saya itu kalau ngelihat orang gila nih Pak, ini filosofinya luar biasa loh. Kenapa sih orang gila nggak pernah sakit Bu? Ibu pernah ngelihat orang gila pakai koyo sakit gigi? Pernah ngelihat orang gila dikerokin Pak di tengah jalan? Nggak pernah Bu. Orang gila itu nggak minta-minta loh. Yang minta-minta itu orang waras, justru pengemis. Makanya mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, atau sebaliknya, zaman sekarang sudah nggak cocok lagi. Contohnya, orang gila jiwanya sakit, badannya gemuk-gemuk Bu. Yang waras tapi badannya kecil-kecil, penyakitan, jantungan, kolesterol, asam urat, berarti sudah nggak cocok lagi. Ternyata orang gila itu lebih qanaah daripada orang waras. Buktinya apa Ustadz? Pada saat dia lapar Pak, nggak pernah orang gila ngetok-ngetok warung, Bu, minta, nggak pernah. Di mana orang gila nyari? Di tempat sampah Bu. Pas sampah, oh ada besek semalam nih, dimakan.
sudah disemutin, sudah tanah semuanya, makan orang gila. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini orang gilanya alumni santri pondok pesantren, Bu. Ya. Makan, lek aja. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Enggak moncor orang gila, Bu. Enggak mencret orang gila. Malam-malam mau tidur sudah enggak pakai baju, cuman pakai celana pendek. Itu bukti juga bolong celana pendeknya. Mau tidur di masjid, diusir takmir masjid. Mau tidur di rumah, enggak punya rumah, tidurnya di depan toko. Enggak pakai tikar, enggak pakai karpet, orang gila tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Pagi-pagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sehat orang gila, Bu. Coba ibu bapak iktikaflah 3 hari di Masjid Al-Manar. Belum jam 1 sudah pulang, enggak kuat Ustadz. Kenapa? Dingin. Yang kedua, gatel karpetnya Ustadz, masih kotor. Emang ibu gimana tidurnya? Saya biasa pakai spring bed Ustadz, harganya 200 juta. Bisa tidur nggak Bu spring bed 200 juta? Nggak bisa tidur, bangun tidur mikirin angsurannya, Bu, repot. Orang gila itu qanaah. Yang pertama qalban syakiron. Jadi kalau kita memiliki hati yang pandai bersyukur, insya Allah kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang kedua, lisanan dzakiron. Kalau orang ingin diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka dia dikaruniai oleh Allah lisan yang selalu berzikir. Apa itu zikir? Dari kata-kata zakara yadhkuru, artinya menyebut atau mengingat. Menyebut nama Allah, mengingat Allah dalam situasi apapun, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Tasbih zikir, istighfar zikir, tahmid zikir, tahlil zikir. Tapi zikir yang di sini dimaksudkan oleh hadis Rasulullah, mengingat Allah pada saat kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Ngelihat alam semesta jagat raya ini, kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah, begitu indahnya. Melihat lautan membentang membiru, hamparan lautan, kita kembalikan kepada Allah. Hebat nian sang pencipta ini. Jadi hidup dalam alur ketuhanan, Bu. Dan ini mengingat Allah dalam situasi apapun. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita, Bu? Coba kalau lisan kita selalu berzikir, maka latahnya juga latah zikir, Bu. Ketika mau memulai, mau minum, ini cuman praktek doang, Bu, ya, saya nggak haus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu zikir. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, Islam mengajarkan kita untuk mengatakan Masya Allah. Ingat, kadang-kadang kita salah menyebut. Masya Allah itu kapan kita sebutkan, Subhanallah kapan kita sebutkan. Masya Allah di dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah di ayat 34, wa idza dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kalau Anda masuk taman, di dalamnya ada buah-buahan milik Anda, maka katakan masya Allah, ya Allah, indah nian taman ini, lanjutkan mata saya untuk melihat keindahan-keindahan ini. Ini masya Allah, Bu. Kalau anak kita nakal, jangan dibilang masya Allah. Ya Allah, masya Allah, ini anak nakal, salah. Artinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lanjutkan kenakalan anak saya. Masya Allah, buat sesuatu yang menakjubkan. Ya, kalau subhanallah Ustadz, subhanallah itu kalau di dalam Al-Quran banyak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam untuk bertentangan dengan keislamannya. Misalkan orang Yahudi mengatakan waqalu takhadallahu walada. Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Tuhan si Muhammad itu punya anak. Maka Allah mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah.
Artinya subhanallah itu kita ucapkan kapan? Pada saat kita mendengar kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan Islam, yang bertolak belakang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Isra ayat pertama, Allah sebutkan subhanalladzi, subhana. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj itu ditentang sama orang-orang kafir jahiliyah. Dia menganggap Isra Mi'rajnya Rasulullah itu bukan Muhammad yang berangkat, tapi cuman ruhnya saja yang berangkat. Si Muhammad itu lagi tidur. Maka Allah mengatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Kalau ruh ya ruh, tapi kalau hamba ruh dengan jasad. Ya Bu, logikanya gini. Saya bawa rambutan dari Parakan ke Wonosobo. Ya. Sampai di Wonosobo, rambutan yang di Parakan itu ada semutnya. Bertemulah semut Parakan dengan semut Wonosobo. Ditanya, jenengan dari mana? Saya dari Parakan. Loh, kapan ke Parakan? 1 jam yang lalu. Loh, semut Wonosobo nggak percaya. Masa ada semut Parakan ke Wonosobo cuma 1 jam? Biasanya itu 24 jam atau 1 hari, itu pun lebih. Semut Parakan bilang, Mas, saya ini dijalankan, bukan saya yang jalan. Saya ini asra. Asra itu diisrokan oleh Allah. Saya dibawa oleh Pak Mukhlis dari Parakan ke Wonosobo. Akhirnya semut-semut Wonosobo percaya, oh ternyata jenengan nggak berangkat sendiri, tapi diberangkatkan. Subhanallah. Ketika berjanji insya Allah, ketika mendengar berita-berita musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita hidup larut dalam alur ketuhanan Bu. Kalau kita biasa zikir, maka insya Allah latahnya kita zikir Bu. Sakaratul mautnya juga jika zikir. Tapi kalau mulut kita, lisan kita, uangnya apa? Zikirnya cuman uang, duit, maka pada saat sakaratul maut, maka zikirnya uang, duit. Karena apa? Allah melihat di akhir ayatnya kita. Yang kedua, yang ketiga. Sudah jam berapa nih? Oh, jam 5 kurang 9 menit. Yang ketiga, jasadan alal bala'i sabiran. Orang yang dikaruniai oleh Allah badan atau jasad yang tegar dalam menghadapi musibah, kuat dalam menghadapi tantangan. Ini karunia Allah, diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau saat ini kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dengan musibah itu, maka kita diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah ngasih cobaan kepada kita dalam Al-Quran itu ada 2. Kata Allah, wa nablukum bi khairin wa syarrin. Kami akan uji kamu di dunia ini dengan yang enak-enak ama dengan yang tidak enak. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Kalau sakit itu ujian, ternyata sehat itu ujian. Kalau miskin itu adalah ujian dari Allah, maka kaya itu pun ujian. Kalau tidak dilantik menjadi seorang pejabat, itu ujian dari Allah. Ternyata dilantik menjadi seorang pejabat pun itu ujian. Kadang-kadang kita kalau lagi sakit, ya Allah, saya sedang diuji oleh-Mu, ya Allah, tolong sehatkan aku, ya Allah. Ketika sehat, kita lupa segala-galanya. Lagi miskin, sholatnya rajin, puasanya rajin, qiyamul lailnya sambil nangis-nangis, lagi miskin. Pas lagi kaya, perut kenyang, lupa kekayaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul apa kata ulama, kalau orang diuji dengan kesakitan, dia lulus. Diuji dengan kesehatan, tidak lulus. Orang diuji dengan kemiskinan, lulus. Diuji dengan kekayaan, enggak lulus. Lagi sakit, lagi miskin, jadi hamba Allah. Ketika lagi kaya, lagi sehat, jadi hamba
Setannya jangan ke muka saya, Bu. Ya, belum pernah saya mendengar, Ustadz, kenapa Bu? Saya lagi diuji sama Allah, Ustadz. Loh kenapa? Uang saya banyak, Ustadz. Gelang saya berkilo-kilo, Ustadz. Belum pernah, Ibu. Karena apa? Kita menganggap itu semua bukan ujian. Apapun ujian kita, maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rasul. Apa kata Allah? Aku tidak pernah la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Aku enggak pernah membeda-bedakan para rasul. Semua rasul itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian yang luar biasa, tapi mereka seperti batu karang di lautan tegar. Setiap hari dihempas gelombang, setiap hari dihantam ombak, tegar para rasul itu. Makanya semakin tinggi kualitas iman seseorang, maka semakin tinggi ujiannya. Semakin tinggi dia memegang, semakin kokoh dia memegang agamanya, maka semakin kokoh juga cobaan yang dia akan derita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, kita sebutkan dulu. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu yang pertama apa, Bapak Ibu? Hati yang pandai bersyukur, qalban syakiron. Yang kedua, lisanan dzakiron. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang keempat, zaujatan solihatan, memiliki seorang istri yang soleh, memiliki suami yang soleh. Tidak ada kesuksesan seorang suami jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Inilah sebab kenapa Rasulullah SAW itu lebih memilih Sayyidatuna Khadijah. Apa pertimbangan Rasulullah SAW menikahi seorang janda yang usianya jauh lebih tua daripada Rasulullah 15 tahun? Ternyata setelah di cross check, Rasulullah itu seorang presiden dunia loh. Kalau Rasulullah milih ABG, tahu ABG Bu? Anak bagong, ya. Rasulullah milih ABG, bisa Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah itu lebih memilih Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah bukan hanya mencari seorang istri, tapi Rasulullah juga mencari seorang pendamping. Apa bedanya? Seorang perempuan bisa menjadi seorang istri, tapi seorang istri belum tentu bisa menjadi seorang pendamping. Belum ada yang masuk Islam, Khadijah masuk Islam terlebih dahulu. Semua orang berbuat kekerasan kepada Rasulullah, Khadijah justru menghibur Rasulullah SAW. Di dalam kitab hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua atau ke-1 saya lupa itu. Di sana diceritakan Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Datanglah beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk begitu aslinya. Jadi malaikat Jibril, ini siang hari Bapak Ibu, Rasul mendapati malaikat Jibril berubah wujud menjadi sosok yang paling tinggi besar. Dia duduk di atas goa, kepalanya ini pas di langit-langit. Dia memanggil Muhammad. Siang hari, Muhammad. Rasul lagi kontemplasi, dia ke kanan, ke kiri, siapa yang manggil? Ternyata dia ke atas, ada sosok mengerikan. Langsung dia pulang ke rumahnya, ngetok-ngetok pintu, dia mengatakan, Zammiluni ya Khadijah, Zammiluni ya Khadijah. Wahai Khadijah, tolong selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Ada apa bang? Kata Khadijah, tadi aku bertemu dengan malaikat Jibril, aku takut. Maka Khadijah merangkul Rasulullah SAW, dia mengatakan, ma yukhzikallahu abada. Ya Muhammad, wahai suamiku, Allah itu paham betul bagaimana karakter Anda. Anda itu selalu berbuat baik kepada manusia. Anda itu pemaaf kepada manusia. Ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan pernah menyakiti Anda. Selepas Khadijah lagi sakaratul maut, Khadijah meneteskan air mata di pangkuan Rasulullah SAW. Tetesan air mata Khadijah itu memenuhi telapak tangan Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, wahai istriku, kenapa? Kata Khadijah, aku nggak punya harta lagi wahai suamiku. Yang aku gunakan untuk membantu perjuanganmu ya Rasulullah,
aku pesan, kalau seandainya ketika aku meninggal nanti tidak ada lagi harta yang bisa aku perjuangkan untuk dakwahmu, tolong kumpulkan tulang-tulangku, kata Khadijah, agar tulang-tulang ini bisa dibentuk sebuah jembatan sehingga bisa mengarungi di mana perjuanganmu berada. Ini seorang istri, ibu. Makanya saya selalu bilang, yang paling terberat tugas seorang suami itu kepada istrinya apa? Bagaimana bisa merangkul tangan istrinya dan istrinya bisa merangkul anak-anaknya untuk menuju mardhatillah. Kemarin saya ngisi khutbah nikah, Bu. Sebelum saya khutbah nikah, ini bapak dari perempuannya memberikan satu pesan kepada mantunya yang sudah memiliki anaknya. Apa kata bapaknya? Masya Allah kata-katanya. Dia bilang, "Mas, jenengan sudah mendapatkan anak saya, dan saya sudah sepenuhnya menyerahkan surga anak saya dan neraka anak saya kepada jenengan. Jenengan mau bawa anak saya kemana, kami sudah ikhlas dan kami nggak ada kekuatan. Saat ini jenengan nikah di Wonosobo, mau bawa ke Amerika silahkan, mau bawa ke Ethiopia silahkan, mau bawa ke Jakarta silahkan. Dan yang paling Anda ingat, saya sebagai seorang bapak tidak pernah tidak memerintahkan kepada anak saya untuk menutup aurat. Saya sebagai seorang bapak tidak pernah memberikan anak saya ini sesuatu yang haram dan sesuatu yang subhat. Dan saya tidak pernah membiarkan anak-anak saya untuk tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau seandainya setelah Anda memiliki anak saya cek ternyata auratnya terbuka, saya cek ternyata anak saya makan yang haram, saya cek ternyata anak saya banyak meninggalkan sholat 5 waktu, maka kita akan berjumpa nanti di akhirat. Aku akan tuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang bapak untuk anaknya, ibu. Makanya kita kalau kedatangan seorang mantu yang soleh, jangan tanyakan mantu kita, kamu kerja di mana, tapi tanyakan kamu punya penghasilan apa tidak. Cukup, karena Rasul itu menanyakan penghasilan, bukan di mana kita kerja. Banyak loh akhir-akhir ini orang tua ngelihat mantunya kaya, dinikahkan, akhirnya apa? Disundut sama mantunya. Lihat Manohara, Bu. Kenal Manohara? Orang Parakan sebelah sono tuh. Claudia Cynthia Bella, kasihan. Yang penting soleh mantu kita, 5 waktu dikerjakan. Kalau toh dia kaya, bonus. Kalau toh dia bertitel, bonus. Kalau toh dia pinter, bonus. Buat apa kaya nggak pernah sholat 5 waktu? Buat apa kaya kalau nggak bisa baca Quran? Buat apa kaya alergi ke masjid? Buat apa pinter tampan nggak pernah hadir di majelis taklim? Karena kebaikan dunia dan kebaikan akhirat bisa kita raih dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan saya terakhir, kalau seandainya kita enggak mendapatkan apa yang kita raih, Bu, sesungguhnya itu adalah kesuksesan yang sejati. Ustadz, saya sebetulnya kepengen loh punya rumah di sana, Ustadz, tapi ternyata pupus, Ustadz. Ketahuilah itu adalah kesuksesan yang sejati. Kenapa? Karena boleh jadi kalau Allah kabulkan cita-cita itu, ternyata dia terburuk bagi kehidupan kita. Atau boleh jadi sesuatu yang kita benci, bahkan itu lebih baik daripada kita. Maka wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwa kamu kepada Allah, maka kamu akan bahagia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jam 5 lewat 2 menit. Saya ditunggu di Wonosobo, Isya harus sampai Wonosobo karena jam 8-nya ada kajian. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di sore hari ini kajian yang terbaik yang kelak akan kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajamma'ana hadha tajamma'an marhuman wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengawasi segala aktivitas kami ya Allah. Di awal bulan Januari tahun 2022 ini ya Allah, kami memulai aktivitas kami dengan memenuhi ya Allah satu kewajiban kami sebagai umat-Mu ya Allah, sebagai hamba-Mu ya Allah. Jadikan kumpul kami di tempat ini kumpul yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau cucurkan rahmat kami ya Allah, yang Kau lunturkan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil ya Allah, sebagaimana mereka telah mengkasihani kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, kalau kami boleh minta, jangan Engkau wafatkan ibu dan bapak kami ya Allah, sebelum kami dapat membahagiakan mereka ya Allah, sebelum kami dapat memberikan yang terbaik kepada mereka ya Allah, sebelum kami dapat membalas semua jasa-jasa mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan ibu dan bapak kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan sisa umur mereka soleh soleha ya Allah. Jadikan di akhir hayat mereka ya Allah husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi ya Allah, anak yang berbakti kepada mereka ya Allah, anak yang bisa merubah keadaan mereka ya Allah kepada keadaan yang lebih baik ya Allah, anak yang soleh, anak yang bisa membahagiakan mereka dunia dan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa membawa ibu dan bapak kami menuju Baitullah ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa berjamaah dengan kedua orang tua kami di depan Ka'bah ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik bersama, merangkul tangan emak kami ya Allah, merangkul tangan ayah kami ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa menuangkan air zam-zam dari sumurnya langsung ke orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada ibu dan bapaknya yang telah mendahului kami ya Allah. Tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah. Tidak ada lagi ya Allah doa yang bisa kami terima dari mereka ya Allah. Padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan bagi kami ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau akan menyiksa ibu dan bapak kami ya Allah, lantaran dahulu mereka lalai dalam mendidik kami ya Allah, kami siap putra putri mereka yang akan menggantikan siksa yang akan Engkau timpakan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, luaskan makam ibu dan bapak kami ya Allah, terangi makam ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, solehkan suami kami, solehkan istri kami ya Allah, solehkan anak-anak kami ya Allah. Jadikan keturunan kami keturunan yang selalu taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasul-Mu ya Allah, taat kepada kedua orang tua ya Allah. Jadikan keturunan kami keturunan yang selalu menjaga sholat 5 waktu ya Allah. Ya Allah, kami miskin, kuatkan kami ya Allah. Kami miskin, cukupkan kami ya Allah. Kami banyak hutang, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Kami banyak hajat, penuhi hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.